Setelah dinyatakan tak bersalah, Peggy Setiawan ingin membersihkan nama baiknya. Bersama kuasa hukumnya, Peggy berencana menuntut balik kerugian material dan imaterial ke Polda Jabar. Iya, jika terkabul, berapa besaran rupiah yang bisa didapatkan Peggy? Lalu seperti apa tanggapan warga mengenai kasus ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Saudara, kasus Peggy Setiawan saat ini memasuki babak baru setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan atas sah atau tidaknya dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat ini kuasa hukum Peggy Setiawan menggugat balik Polda Jawa Barat dan meminta ganti rugi. Ya, dan keluarga Peggy pun melaporkan Aib dan Dede ke Bareskrim terkait dengan dugaan memberikan keterangan palsu yang membuat Peggy Setiawan terjerat dalam kasus ini. Saudara, lantas bagaimana komentar masyarakat dalam kasus Peggy Setiawan? Bersama saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Lutfi Taufik. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Menang dalam gugatan pra-peradilan, Peggy Setiawan resmi bebas dari tahanan Polda Jawa Barat pada Senin 9 Juli lalu. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan kuasa hukum Peggy dan membatalkan status Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Menanggapi bebasnya Peggy, Kejaksaan Agung menyebut ada kesalahan prosedur dalam tahap penetapan tersangka yang diabaikan penyidik Polda Jabar. Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak. Ya, tapi kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu. Ya kan? Misalnya kalau kita ikuti tadi bahwa terhadap tersangka ini kan tidak dilakukan pemanggilan. Ya, tetapi langsung misalnya ditanya kepada ibunya dan dinyatakan DPO. Nah, setelah ditangkap tidak diperiksa sebagai saksi, tapi diperiksa sebagai tersangka. Padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Baik. Ya, baru apabila ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan bisa dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini tidak dijalankan. Setelah bebas, Peggy pun menceritakan kronologi saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Awal penangkapan itu saya sedang menjemput anak majikan saya sekolah. Nah, setelah itu saya langsung mengantarkan ke rumah neneknya yang kebetulan dekat sekolah itu rumahnya. Itu posisinya di Bandung atau di mana? Bandung. Oke. Di Bandung. Sedang menjemput anak majikan di sekolah, kemudian mengantarkan ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi, Mas? Lalu setelah sampai di rumah itu kan langsung aja saya berbincang sebentar sama yang punya rumah itu kan, sama ibunya sama neneknya lah, sama neneknya kan bincang sama bapaknya juga kan ada di situ. Bapaknya si anak-anak itu, terus setelah itu saya mau ambil wudhu langsung digerebek gitu. Oh, berarti Anda ditangkapnya di rumah majikan Anda itu di Bandung? Iya benar. Itu sekitar jam berapa itu, Mas? Mau maghrib sih. Oh, oke. Mau maghrib karena Anda mau wudhu juga itu ya? Benar. Oke. Ketika Anda ditangkap, ada polisi datang, itu Anda langsung ditangkap begitu saja atau ada upaya dari pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Anda, Mas Peggy, Anda kami amankan karena ini atau langsung diamankan saja itu, Mas? Waktu itu langsung diamankan saja sih. Langsung diamankan terus langsung diborgol terus langsung dibawa itu. Anda sempat mencoba melakukan upaya memberikan klarifikasi begitu kepada pihak polisi atau mempertanyakan kenapa Anda ditahan? Ya, saya sempat mempertanyakan, Pak, ini kenapa gitu. Terus mereka bilang, udah kamu ikut aja gitu. Ketika Anda dibawa dari Polsek ke Polda, setibanya di Polda, apa yang terjadi? Ya, saya langsung di BAP. Di BAP. Anda ditanyai apa saja itu pada saat di BAP oleh polisi? Yang seingat Anda, Mas Peggy? Dan ditanya tentang kejadian seperti itu, apa kamu tahu? Saya jawab tidak, kan saya yang tidak tahu. Apakah kamu terlibat dalam ini? Saya jawab tidak. Terus apa kamu kenal sama pelaku ini? Saya jawab ada salah satu yang kenal itu. Itu sih.
kurang lebihnya begitu ya. Tidak ada, itu hanya pertanyaan-pertanyaan biasa saja ya, Mas Peggy, ya, tidak ada upaya-upaya yang sifatnya terlalu memojokkan Anda atau gimana yang memaksa Anda untuk mengaku, tidak ada? Kalau seperti itu mereka selalu menekankan, ya udah kalau kamu nggak ngaku nggak terserah, kalau kita punya sendiri, punya pendirian seperti itu. Kini, demi mencari keadilan, giliran pihak Peggy yang akan menuntut polisi khususnya Polda Jawa Barat atas kerugian material dan imaterial setelah penetapan tersangka hingga ditahan oleh Polda Jawa Barat selama 3 bulan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu 2 sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya 1 hari 30.000 saja, berarti 2 motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, 2 sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta beli bangunan misalnya, kali 3 bulan 15 ya, kurang lebih 180-an lah ya, 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu, itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga, nanti bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Pemerintah memiliki besaran soal ganti rugi ini. Berikut rinciannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015. Di pasal 9 ditentukan besarnya ganti rugi paling sedikit Rp500.000 sampai Rp100 juta. Namun apabila mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti rugi dari Rp25 juta sampai Rp300 juta. Lalu ada juga ganti rugi yang menyebabkan hingga meninggal dunia. Ini besarannya Rp50 juta sampai Rp600 juta. Bebasnya Peggy menjadi angin segar bagi Saka Tatal. Pembebasan Peggy akan menjadi novum atau bukti baru untuk Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali. Dari awal Saka menyatakan tidak mengetahui kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebenarnya tuh memang sangat terang. Enggak seperti dulu gelap. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Selain Saka Tatal, keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga melaporkan Aep dan Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan memberikan keterangan palsu. Pelaporan ini juga merupakan salah satu upaya pengajuan peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pelaporan ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, keluarga 7 terpidana juga telah melaporkan Ketua RT Pasren atas kesaksian bohong. Saudara, Peggy Setiawan dinilai sebagai korban salah tangkap, dan selain Peggy, tidak sedikit masyarakat yang terseret dan terkena kasus-kasus yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya dan berakhir di Hotel Prodeo. Kasus Peggy bukan yang pertama. Sebelumnya ada juga beberapa kasus salah tangkap, bahkan ada korban yang akhirnya sampai menerima ganti rugi. Seorang marbot masjid asal Tangerang bernama Oman Abdul Rahman divonis bebas di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara 2019 silam setelah melakukan gugatan pra-peradilan karena tuduhan sebagai pelaku perampokan. Oman sempat menjalani penahanan selama 10 bulan dan sempat ditembak kakinya oleh polisi yang menangkapnya. Oman bahkan mendapat Rp220 juta pada Januari 2024 setelah gugatan ganti ruginya dikabulkan. Lalu ada juga 4 pengamen yang menjadi korban salah tangkap atas tuduhan membunuh sesama pengamen 2013 lalu. Keempatnya bahkan dipenjara selama 3 tahun. 2019 mereka menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bedanya gugatan keempatnya ditolak karena dianggap sudah kadaluarsa. Ini kan Peggy kan ramai salah tangkap ya. Ya mudah-mudahan ke depan polisi nggak lagi melakukan salah tangkap karena kan masih ada nama Peggy sebagai DPO kan. Masyarakat menilai kalau misalnya gara-gara salah tangkap kepercayaan itu jadi menurun gitu kan. Saya harap sih ke depan Polri lebih profesional lagi. Maksudnya lebih hati-hati dalam menangkap seseorang gitu kan. Misalnya lebih diteliti lagi, baik itu misalnya ijazah, jangan sampai kayak kemarin gitu kan
baru ditangkap, lalu diteliti lebih lanjut. Padahal harusnya kan sebelum menetapkan seorang sebagai DPO, polisi itu harus yakin dulu, harus punya data-data segala macam untuk memastikan ini orang benar gitu kan. Seharusnya sih pihak kepolisian mungkin lebih bijak lagi ya, lebih mengumpulkan bukti-bukti, saksi terlebih dahulu, jangan main asal tangkap saja ya, karena mungkin orang yang yang tentu tidak bersalah malah jadi korban gitu. Tapi sebelumnya pernah dengar soal kasus salah tangkap nggak? Pernah sih, tapi nggak seviral ini. Menurut saya sebaiknya polisi lebih teliti lagi Pak dalam pemeriksaan, lebih tangkap lagi, lebih memastikan dulu semuanya. Karena kan kalau salah tangkap itu juga menurunkan image seseorang ya kan. Jadi mungkin dia nanti akan malu ke depannya, atau orang yang tidak tahu kalau dia salah tangkap kan. Jadi orang juga salah tangkap, mengira dia yang salah gitu Pak. Kayak polisinya itu ya harus lebih bijaksana, kok sampai salah tangkap begitu gitu ya. Iya, harus lebih teliti lah seorang polisi. Masa nggak bisa nangkap itu karena itu ya, karena anak pejabat, karena itu anak apa jadi selalu ditutup-tutupin gitu ya. Ya salah besar juga polisinya itu. Saudara, dikabulkannya upaya hukum pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi pelajaran berharga bagi Polri. Agar masyarakat tidak ragu atas kinerja dan hasil kerja penyidik, maka diperlukan adanya perubahan dan juga evaluasi standar operasional prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam salah tangkap di masa mendatang. Saudara, demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Rama Ditya Romas dan juru kamera Lutfi Taufik pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.